Selamat malam pemirsa, kasus prostitusi kembali mencuat setelah kemarin sempat kejadian beberapa hari yang lalu. Ada seorang anak yang masih berusia 13 tahun menjadi korban ruda paksa sejumlah anak-anak yang masih di bawah umur. Sangat disayangkan, ternyata di dekat lokasi hutan kota di kawasan Cilincing, Jakarta Utara tersebut ada tempat prostitusi yang mana saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta bahwa seluruh tempat prostitusi di ibu kota harus dihentikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan ya, tapi kemudian kita akan melihat apakah ini kemudian hanya menjadi pepesan kosong semata atau kemudian juga diimplementasikan dengan baik. Pertanyaan berikutnya kemudian, apakah kemudian penutupan dari sejumlah aktivitas prostitusi ini bisa kemudian memberhanguskan berbagai tindakan prostitusi? Kita akan bahas dalam catatan demokrasi dengan sejumlah narasumber kami. Menyambung juga dengan tema kita pada malam hari ini. Kalau kita lihat tadi Andro juga sempat sampaikan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat memerintahkan akan melakukan penutupan sejumlah tempat prostitusi. Salah satunya juga yang berada di wilayah Cilincing. Dan memang kalau kita lihat kemarin ini sempat adanya penertiban ya lokasi prostitusi di kawasan Cilincing. Kita lihat berikut ini. Kita lihat ini ada 3 blok ya, 3 blok selebihnya itu pemukiman, tetapi pemukimannya pun bertumpuk, di atasnya tempat tinggal, di bawahnya tempat usaha. Nah itu yang ada di tempat ini, kita bisa lihat sendiri kondisinya. Tapi memang area ini menjadi tidak sehat karena di sini juga banyak anak-anak. Warga sebahagian itu warga berumah tangga dan memiliki putra-putri, akhirnya mereka melihat hal-hal yang tidak pantas mereka lihat di usianya. Nah ini yang kita khawatirkan, kalau terus dibiarkan maka anak-anak akan tumbuh dengan kondisi mental yang kurang tepat untuk masa depan. Kira itu. Malam ini pun kita lakukan tahap pertama, akan ada kelanjutan, terus kita akan lakukan, dan mungkin dalam waktu tidak lama kita akan lakukan operasi yang lebih besar. Mungkin terkait dengan tempatnya. Bila memang nanti tetap mereka melakukan pelanggaran, mungkin kita akan lakukan penertiban terhadap bangunan yang digunakan tempat usaha tanpa izin. Bangunan yang digunakan tempat usaha tanpa izin. Untuk rumah tinggal nggak ada masalah, tapi yang dijadikan tempat usaha tanpa izin ini yang akan kita lakukan tindakan-tindakan penertiban. Langsung bertindak ya dari Kasat Pol PP DKI, tapi kami sangat berharap bahwa dari Pemprov DKI Jakarta juga proaktif, tidak menunggu kasusnya viral terlebih dahulu kemudian turun ke bawah. Tadi kan yang membahayakan bukan hanya efek secara psikologi sosialnya, tapi juga anak-anak di sana masih banyak di permukiman tersebut, Maria. Nah itu yang dikhawatirkan, maka dari itu kalau kita ketahui bersama kemarin juga sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyampaikan bahwa jika ada kemudian meresahkan warga sejumlah aktivitas prostitusi, laporkan kepada kami dan akan kami bubarkan. Ini kita dengarkan terlebih dahulu pernyataannya. Ya tentu kita tidak memperkenankan ya adanya prostitusi di Jakarta, di bumi Indonesia, bahkan di mana saja. Apalagi terkait anak-anak kita yang masih remaja, kita harus jaga dari itu perbuatan yang tidak diperkenankan. Dan silakan masyarakat, warga, teman-teman wartawan, media sampaikan kepada kami apabila mengetahui ada tempat-tempat prostitusi di Jakarta, akan kami tutup semua. Sampaikan saja, kita akan tutup semua. Ya langsung saja kalau begitu kita diskusikan hal ini. Sudah hadir sejumlah narasumber di meja catatan demokrasi. Langsung kita sapa saja. Sudah hadir di meja catatan demokrasi ada Bang Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Dan juga sudah ada Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan Bang Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kami juga menghadirkan Kepala Divisi Advokasi LBH GP Ansor, Bapak Dendi Zuhairil Finsa. Assalamualaikum Pak Dendi. Waalaikumsalam. Kita bisa sekalian cek audio Pak Dendi. Cek ombak juga ini Pak. Tes. Wah suaranya sudah lantang Pak, terdengar. Kemudian ada Ibu Yayang Cenur, seniman, luar biasa. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Yayang. Selamat malam Bu Yayang. Sehat Ibu? Sangat sehat. Ada juga pegiat media sosial Mas Rudi S. Kamri, yang terus vokal di jagat maya. Mas Rudi, kalau Anda melihat fenomena prostitusi ini, ketika Wagub mengatakan kami akan menutup seluruh tempat prostitusi di ibu kota, menurut Anda apakah ini pepesan kosong semata atau akan ada realisasinya tindak lanjutnya? Yang pertama saya tidak tahu ya, apakah ini akan menjadi realisasi, karena menurut saya kalau kita melihat bahwa
ini kalau kita judulnya nih, karya terakhir Pak Anies gitu ya. Ini kan sebenarnya sudah merupakan janji kampanye dari beliau waktu itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa akhir-akhir ini saja dimunculkan itu? Kenapa enggak setahun 2 tahun lalu dibereskan semua? Pada prinsipnya saya juga tidak sependapat dengan adanya lokalisasi atau prostitusi. Memang jujur saya tidak tahu masih adakah lokalisasi prostitusi di Jakarta ini. Dulu pernah ada yang namanya Keramat Tunggak. Ada juga komplek Boker atau apalah di Jantung. Sekarang saya nggak tahu masih ada atau tidak. Tapi kalaupun ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, Mas Andrew sama Mbak Maria. Yang pertama adalah karena ini dilakukan pada injury time kepemimpinan Pak Anies sama Pak Riza di Jakarta, jangan salahkan kalau ada nuansa politis dalam langkah beliau yang kali ini. Gitu loh. Jadi pasti ada persepsi masyarakat seperti itu. Meskipun ini sudah janji sejak awal kampanye, ya, untuk itu kan rakyat ya DKI. Dari tahun Januari tahun 2017 saya sudah membaca berita itu. Nah, yang kedua, ini karena injury time, saya ingat pada saat Ibu Risma waktu itu menutup prosesi Doli di Surabaya membutuhkan waktu 4 tahun dalam mempersiapkan sosialisasi ke masyarakat, ke PSK, ke segala stakeholder yang ada. Itu pun ternyata tidak berhasil 100%. Nah, kalau ini hanya ditutup saja, tidak ada penyelesaian atau jalan keluar yang komprehensif, itu akan memindahkan masalah saja. Jadi jangan salahkan nanti kalau hanya ditutup, itu mereka akan bergerak ke masyarakat. Masyarakat ke rumah kos-kosan, liar, tak terkendali gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi saya menuntut adanya penyelesaian yang komprehensif dari Pemda. Jangan hanya ditutup dan itu akan menjadi beban bagi gubernur selanjutnya. Penyelesaian yang Anda maksud seperti apa, Bang Rudi? Yang seperti di Bu Risma waktu itu. Mereka para PSK ini diajari dulu, dilatih dulu. Kemudian disiapkan mentalnya dulu, disalurkan ke segala penjuru dan sebagainya. Nah, dan kemudian ini kan bukan hanya PSK-nya, ada juga mungkin anak-anaknya disiapkan dulu sekolahnya di mana. Sebagai catatan Mas Andrew, Mbak Maria ya, kasus penutupan Doli itu ternyata tidak 100% sukses, bahkan 50% saya belum yakin. Yang terjadi pemindahan PSK dari Doli, ex-Doli ke berbagai kota atau pulau-pulau di luar Jawa. Ini yang harus kita kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara parsial, hanya Jakarta selesai. Bisa juga dia pindah ke Tangerang, pindah ke Depok, ke daerah-daerah penyangga yang lain. Gitu. Artinya saya menyarankan kalau itu benar harus ada penyelesaian komprehensif, jangan terburu-buru. Karena ini menyangkut masalah warga negara Indonesia loh. Anda melihat ini terburu-buru? Sekarang kok baru beberapa minggu terakhir ini saya melihat itu dimunculkan kembali. Atau mungkin karena kasus kemarin ada anak umur 13 tahun itu, pemicunya atau saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang saya tahu ini sudah dijanjikan di awal dan itu belum diselesaikan. Dan itu yang ingin saya sampaikan. Pak Syarif harus komentarin apakah ada muatan politis di balik kenapa di ujung akhir jabatan tiba-tiba menertibkan prostitusi di DKI Jakarta? Ya, menurut saya tidak ya. Kalau sekedar janji saya lihat di 23 kerja janji itu tidak ada. Berarti apa tidak yang ada. disampaikan Anies waktu itu pada Januari tahun 2017 ada rekam jejaknya Pak. Berarti itu hanya omong kosong. Tidak, saya dulu katakan janji dulu ya, 23 kerja janji tidak ada. Tetapi kemudian harus dicatat. Dalam kampanye disampaikan loh Pak. Beda Pak, beda kampanye yang terdokumentasi yang menjadi program kerja yang ditagih dengan yang berhadapan-hadapan. Bukan hanya pada jadi dengan DPRD, tapi masyarakatnya melihat itu. Kalau soal memberantas prostitusi itu tidak janji kewajiban. Oke, iya oke. Gitu loh. Pertanyaan saya satu, iya. Kenapa dilakukan pada akhir sesi tinggal hanya hitungan hari? Ya. Berapa hari lagi Pak? Saya tanya berapa hari lagi? Kita mundur ke belakang. Tunggu dulu, pertanyaan kewajiban saya. Berapa hari lagi pemerintahan Pak Anies selesai? Enggak ada 20 hari. Enggak ada 20 hari. Enggak ada. Sekarang belum tuntas, mau dimunculkan sekarang. Jadi jangan salahkan kalau ada persepsi publik bahwa ini ada aroma politis. Apalagi menyangkut dengan menurut posisi saya seorang Anies. Ada yang lebih dahsyat lagi buat soal ini sebetulnya. Kita masih ingat soal Alexis umpamanya. Kalau yang ini itu menurut saya
reaktif aja, Mas Budi. Reaktif, triggernya tadi di tempat di Rawamangun Cilincing itu ada pemerkosaan. Kemudian ada statement dari Pak Wakil Gubernur akan menutup semua. Kalau soal prostitusi kewajiban, nggak perlu janji. Di dalam ketentuan undang-undang, Pemda itu mengatakan kewajiban Pemda adalah menjalankan peraturan dan ketentuan. Peraturannya prostitusi Kalau itu mutlak kewajiban harus Pemda, kenapa harus dilakukan tidak dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu? Kenapa dilakukan pada injury time? Itu pertanyaan saya, Pak. Menurut saya tidak injury time, tidak. Kan kurang berapa hitungan hari, Pak? Bagaimana tidak injury time? Enggak ada kaitan dengan itu. Saya katakan tadi adalah Jadi triggernya ini persepsi adalah, Bapak, tapi ya. persepsi masyarakat ada kaitannya ke sana. Ya boleh saja kalau persepsi boleh. Tapi ya. ada progres Pak Sarif sebenarnya. Penertiban prostitusi di DKI Jakarta ada progres tidak selama Pak Anies menjabat? Catatan saya terkait dengan penegakan perda ini kan beda Pak Budi. Pemda itu instrumennya adalah perda ketertiban umum, bukan prostitusinya. Jangan salah baca juga. Kalau dikatakan progres adalah mengukurnya dari penegakan perda tentang ketertiban umum. Jadi pada waktu misalnya tadi Satpol mendatangi tempat prostitusi, itu bukan untuk prostitusi menurut saya. Ini mengganggu ketertiban umum. Kalau prostitusi itu kerjaan polisi Pak Budi. Bukan pekerjaan Pemda, jangan salah baca. Pemda itu hanya menegakkan perda tentang ketertiban umum. Ketika misalnya ada mucikari atau apa, itu dibuangnya ke panti sosial, nggak ditangkap, nggak dihukum dia, Oke. ditaruh di Pak, panti sosial. begini, Pak Beda Sarif. dengan yang Mohon maaf, yang Mas- dalam konteks prostitusi yang besar itu. Pak Sarif, ini kan statement dikeluarkan oleh Wakil Gubernur. Betul. Oke, ya toh, akan menutup semua prostitusi. Nah, oke, saya akan beralih, tidak mau politik. Saya mau tanya, apakah roadmap penyelesaian penutupan ini sudah komprehensif atau belum? Bapak sebagai DPRD pasti sudah tahu. Betul. Sejauh mana? Apakah ada rencana penyaluran pendidikan skill dari para PSK itu? Bagaimana? Saya pengen tahu karena rakyat perlu tahu. Sepengetahuan saya Pak, waktu ini kita ada jurisprudensinya waktu di Surabaya. Ya. Bu Risma melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke media, ke beberapa stakeholder. Apakah ini sudah dilakukan? Ini yang saya katakan. Meskipun secara volume tidak sebesar di Surabaya gitu. Silakan. Iya. Mas Syarif. Sekali lagi tadi saya mulai dari latar belakang Pemda untuk mengurusi itu, prostitusi kan tanya roadmap. Tidak ada Pak Rudi. Karena Pemda itu ketertiban umum, prostitusi bagian polisian, tindakan Artinya prostitusi. aktivitas dari prostitusi itu kemudian tidak ada yang dilanggar kalau kita melihat perda? Ada kan tadi ketika ada laporan Pak Budi, maka Pak baca dengan cermat pernyataan Pak Wagub itu mengatakan kalau ada laporan kita tindak. Tidak prostitusi ya bukan, jadi hanya penegakan ketertiban umum. Beda Pak Budi, karena kalau ditanya roadmap tidak ada. Kalaupun ada roadmap dikatakan bukan konteksnya penindakan ya, tetapi pembinaan, ada panti-panti sosial yang setiap minggu itu lakukan pembinaan. Pak Arif, mohon maaf Pak Sarif. Di Jakarta ini masih adakah lokalisasi prostitusi? Kalau dikatakan resmi tidak ada. Sudah tidak ada? Tidak ada. Yang diberantas yang mana sekarang? Justru yang sekarang sedang dirisaukan adalah prostitusi-prostitusi yang tidak diresmikan dan mengganggu ketertiban. Dan itu ada? Ada. Tadi kan kelihatan Rawamangun Cilincing misalnya. Oke. Sebelum ini misalnya Kalijodo misalnya. Oh, Kalijodo. Oke, Kalijodo itu kan nggak diresmikan oleh pemerintah. Dia dengan backingan oknum kemudian hidup bertahun-tahun. Kecuali Keramat Tunggak ya. Kalau Keramat Tunggak kan dibikin oleh gubernur di zaman Bang Sutioso. Ali. Oke. Ya. Pak, Bapak DPRD, mungkin Ya, sekali ya. sebagai rakyat Jakarta saya menanyakan, ini PSK ini Pak, prostitusi, ini sekarang ini zaman era sekarang, bukan hanya dilakukan di komplek, ada juga yang online. Bagaimana menanggapi Pemda hal ini? Ya itu ya tadi saya katakan di awal tadi ya bahwa perkembangan prostitusi lebih cepat daripada yang kita duga. Dari yang kita duga lebih cepat. Jadi artinya DPRD belum mempunyai konsep untuk Oh tidak ada. Tadi sekali lagi Pak Budi, kita tempatkan proses dalam konteks ini adalah mengganggu ketertiban umum. Kalau tidak ada laporan tidak bisa. Beda dengan polisi, prostitusi ada. Dia langsung mestinya razia. Karena itu di dalam Porkominda kita tanya misalnya, ada kepolisian, ada kejaksaan ya, ada gubernur, ditanya dalam konteks seperti itu. Kalau untuk
ke Pemda sini tidak ada. Untuk membidangi menangani prostitusi tidak ada. Tapi kalau mekanismenya jemput bola dan prostitusi merajalela di ibu kota, tindak lanjutnya seperti apa? Karena efeknya bisa kemana-mana. Sesaat lagi ditanggapi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.